Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya teman-teman. Sehat semua ya. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi tentang bioteknologi pangan. Saya akan mengambil materi tentang green vaccine. Ya, ini pas nih ya. Sekarang lagi musim pandemi coronavirus ya, atau kita kenal dengan COVID-19. Dan biasanya untuk obatnya adalah berupa vaksin. Nah, maka hari ini kita akan membahas tentang vaksin, tetapi bukan vaksin seperti kalau kalian pernah melakukannya ya, atau pernah mendapatkannya berupa vaksin baik suntikan maupun dengan oral ya. Nah, yang kita bahas di sini adalah green vaksin. Nah, apa itu green vaksin? Oke, kita bahas tentang definisi dari vaksin ya. Nah, vaksin gampangannya seperti ini teman-teman. Jadi vaksin adalah suatu bahan ya. Suatu bahan di mana bahan itu fungsinya apa? Fungsinya adalah merangsang pembentukan antibodi. Ya, jadi suatu bahan sengaja dimasukkan ke dalam tubuh kita, fungsinya apa? Fungsinya untuk merangsang antibodi atau imunitas dari tubuh kita. Bisa dimasukkan melalui mulut, oral, atau bisa melalui suntikan, gitu ya. Jadi vaksin adalah suatu bahan, ya, bahan yang fungsinya adalah merangsang pembentukan antibodi atau imunitas, bisa melalui oral atau melalui suntikan. Nah, bahan tersebut berupa apa gitu ya. Bisa berupa sesuatu yang berwujud, bisa berupa mikroba atau virus. Wah, bahaya dong berarti kalau virus dimasukkan ke dalam tubuh misal ya. Jadi baik mikroba maupun virus yang dimasukkan ke dalam tubuh itu bisa dalam keadaan tidak hidup, ataupun kalau dalam keadaan hidup maka sudah dilemahkan gitu ya. Jadi bahan yang dimasukkan dalam tubuh bisa berupa yang hidup yang berwujud ya, bisa mikroba atau virus, dan bisa dalam keadaan mati atau dalam keadaan hidup yang sudah dilemahkan. Atau bahan yang lain yang bisa dimasukkan ke dalam tubuh adalah toksinnya atau racunnya. Gak usah khawatir teman-teman, racun yang dimasukkan itu sudah diubah menjadi yang namanya toksoid atau dalam bentuk protein. Jadi kalau misal tidak ingin virusnya dimasukkan, kita hanya ingin memasukkan dalam bentuk toksin ya, misal, atau racunnya, maka racunnya itu bukan racun yang seperti kamu bayangkan gitu ya. Jadi racunnya sudah dalam bentuk protein, sehingga ketika masuk di dalam tubuh kita, maka protein itu dianggap sebagai antigen dan tubuh akan menghasilkan antibodi atau imunitas gitu ya. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa kalian pahami untuk istilah dari vaksin. Nah, saya berikan contoh untuk vaksin yang oral atau yang langsung masuk melalui mulut. Biasanya vaksin polio, kalau kalian masih ingat dulu masih kecil ya, biasanya ditetes ini. Nah, itu berarti vaksin oral ya. Kemudian vaksin yang melalui suntikan ada banyak. Mungkin kalau beberapa tahun kemarin itu kalian pernah mendengar campak ya, yang menjadi booming itu. Nah, itu salah satu vaksin yang dimasukkan ke tubuh melalui suntikan. Ada banyak, ada selain vaksin ya, ada DPT, ada BCG dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang kita bahas hari ini bukan vaksin tersebut. Kenapa ya? Saya jelaskan dulu kelemahan dari vaksin yang baik oral maupun yang suntikan. Yang pertama adalah high cost, artinya biayanya mahal ya. Sehingga kenapa banyak dari pemerintah itu yang memberikan vaksin karena subsidi misalnya, ataupun kalau vaksin tertentu yang misal vaksin hepatitis B itu biasanya juga mahal ya. Kemudian yang kedua adalah high logistical issues. Jadi selain biaya mahal, mungkin mahalnya selain dari produksinya juga dari segi transportasi dan penyimpanannya. Karena penyimpanan vaksin tidak sembarangan ya, ada kriteria untuk penyimpanannya sendiri. Sehingga sekarang muncul alternatif vaksin tidak melalui suntikan, tidak melalui oral, jadi tidak berupa obat, tetapi berupa apa? Berupa makanan. Saya ambil yang akan kita review adalah Green Revolution vaksin edible vaksin ya. Jadi yang kita bahas hari ini adalah edible vaksin. Oke, jadi vaksin yang bersifat edible yang bisa dimakan. Kalau selama ini kan vaksin disuntik atau melalui tetes ya, ditetes di mulut. Sekarang ada vaksin yang bisa dimakan. Nah, apa definisi dari edible vaksin? Jadi edible vaksin adalah makanan makanan vaksin yang dimana makanan tersebut sudah direkayasa genetik.
Bagaimana caranya? Jadi makanan tersebut sudah dimasukkan antigen. Jadi dimasukkan suatu gen yang bersifat antigen. Sehingga harapannya apa? Ketika kita memakan dari makanan yang sudah direkayasa genetik itu, maka tubuh kita akan merespon untuk membentuk antibodi. Nah, bayangkan ya, jadi nanti vaksin itu tidak perlu disuntik. Kalau susunya sakit gitu ya. Kalau biasanya ditetes biasanya rasanya kurang enak. Nah, sekarang kita bisa mendapatkan vaksin dengan cara memakan, ya. Apa kelebihan dulu ya. Kelebihan dari edible vaksin. Yang pertama dikatakan stabil. Jadi dosisnya mungkin dari makanannya itu stabil, ya. Kemudian yang kedua adalah easily accessible. Jadi ini gampang untuk didapatkan. Biasanya kalau kita untuk mendapatkan vaksin baik yang suntikan maupun yang oral itu biasanya kita harus kemana? Harus ke rumah sakit ya, atau ke klinik atau ke tempat yang disepakati gitu ya. Nah, kalau untuk edible vaksin kita bisa mendapatkan secara gampang. Dan yang terakhir adalah tidak mahal. Jadi ini cocok untuk dikembangkan di negara-negara berkembang, di mana mungkin dari perekonomiannya ya mungkin tidak begitu tinggi, sehingga semua bisa mendapatkan vaksin secara terjangkau. Untuk mekanisme dari edible vaksin itu sendiri seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, teman-teman. Jadi bagaimana caranya ya? Jadi tanaman atau apapun itu ya, bisa buah, bisa sayur gitu. Misalkan saya contohkan misal buah gitu ya. Maka di tanaman buah tersebut kita rekayasa genetik dengan cara bagaimana? Kita masukkan DNA tertentu yang di situ mewakili atau mengkode dari antigen. Oke. Kemudian setelah itu nanti tanaman tersebut akan menghasilkan protein ya, akan menghasilkan protein yang mengkode dari antigen tersebut. Nah, ketika kita makan tanaman tersebut ya, tanaman tersebut yang sudah direkayasa genetik yang menghasilkan protein tertentu tadi, maka ketika protein itu masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita merespon protein tersebut sebagai antigen, sehingga muncullah atau terbentuklah antibodi di dalam tubuh kita untuk istilahnya dalam tanda kutip menyerang dari antigen tersebut, sehingga imunitas kita akan muncul gitu ya. Tetapi masalah ya, atau mungkin bukan masalah, PR terbesar ya, bahwasanya ketika kita memakan tanaman tersebut yang mengandung protein tertentu tadi, apakah protein yang masuk ke dalam pencernaan kita, terutama masuk ke intestinal ya, apakah tetap bisa utuh atau jangan-jangan tergerasi oleh asam lambung yang ada di pencernaan kita. Nah, itu yang menjadi PR terbesar ya. Tetapi dikatakan di sini teman-teman bahwasanya sel dinding dari tanaman ternyata bisa memprotek atau melindungi dari protein tersebut, sehingga ketika kita makan ya, tanaman tadi harus rekayasa genetik yang mengkode atau menghasilkan protein tertentu tadi, proteinnya sebagai antigen tadi ternyata tetap bisa melewati sampai intestinal. Kenapa? Karena dilindungi oleh sel dinding dari tanaman ya, sehingga protein tersebut bisa masuk sampai ke intestinal kita, dan tubuh akan merespon untuk membentuk antibodi. Ini beberapa edible vaksin yang sudah diteliti, dari mulai hepatitis, kemudian diare, bahkan diare sudah ada ya vaksin untuk diare, sehingga kita kalau diare tidak perlu lagi minum obat antibiotik dan lain sebagainya, tinggal makan tanaman. Kemudian rabies virus, kemudian kolera ya, singkat ya, itu kolera itu juga beberapa ratus tahun yang lalu juga menjadi pandemi tertentu. Jadi ini beberapa penelitian tentang edible vaksin tentang kolera, teman-teman, sudah pernah diaplikasikan pada potato ya, pada kentang. Jadi kentang yang sudah direkayasa genetik, di mana kentang tersebut menghasilkan protein yang mengkode antigen dari toksin kolera ya. Kemudian hepatitis B, ternyata ini juga sudah diaplikasikan pada potato juga, pada kentang juga. Jadi di kentang sudah diberikan atau direkayasa genetik, di mana di kentang itu nanti akan menghasilkan
suatu protein ya yang mengkode dari protein virus hepatitis B. Kemudian campak. Campak ini kan bisa menular melalui udara ya, disebabkan oleh virus yang namanya paramyxovirus. Ternyata edible vaksin yang direkayasa genetik untuk menghasilkan protein yang mengkode antigen dari virus campak itu diaplikasikan bisa di tobacco, potato, rice, dan lettuce ya. Jadi ada beberapa penelitian memang sudah berhasil ya untuk merekayasa genetik tanaman yang fungsinya nanti sebagai edible vaksin. Tetapi teman-teman, karena namanya juga teknologi ya, pasti mempunyai kelemahan. Kelebihannya sudah saya sampaikan di awal, sekarang kelemahannya apa? Jadi kelemahan dari edible vaksin yang pertama adalah dosis yang tidak konsisten. Misal ya, saya menanam tanaman pisang gitu ya, generasi pertama. Oke. Di situ dosisnya mungkin ya, dosis dari protein yang mengandung antigen tadi misal dosisnya sekian. Misal anggaplah 100 mg misal ya. Nah, nanti ketika pisang ini tumbuh lagi sebagai generasi kedua dari pertunasan, kita tidak tahu apakah pisang hasil dari generasi kedua ini mempunyai dosis yang sama dengan pisang generasi pertama. Ataupun dalam satu tandan ya, bisa dalam satu tandan terdapat banyak pisang ya. Nah, apakah masing-masing pisang ini menghasilkan dosis yang sama? Nah, itu menjadi PR yang terbesar dari edible vaksin. Kemudian yang kedua adalah cara mengidentifikasi antara tanaman normal dengan tanaman hasil rekayasa genetik untuk edible vaksin ini. Sehingga memang dibutuhkan labeling ya. Jadi nanti mungkin bisa jadi ke depannya ketika kita membeli buah pisang, ada buah pisang yang edible vaksin, artinya di situ mengandung vaksin, ada buah pisang yang normal, yang artinya memang tidak dilakukan rekayasa genetik untuk menghasilkan edible vaksin. Ya, sehingga saya rasa green vaksin ini menjadi suatu hal yang menjanjikan ke depannya ya, karena memang banyak poin-poin positif yang mungkin nanti sangat membantu di dalam dunia medis atau di dalam dunia kesehatan. Oke, saya harapkan mungkin siapa tahu nanti kalian yang akan menjadi peneliti selanjutnya yang akan menghasilkan edible vaksin yang lain. Oke, saya cukup untuk materi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini menjadi hal yang bermanfaat bagi kalian. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.